Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi. Aduh, masih bersama saya nih, Desi dan Ken. aduh, gimana nih? Gimana tadi malam? Waduh, debatnya itu kayak debat warung kopi tuh. Ada yang temperamen kayaknya itu. Ada yang serius juga ya. Luar biasa Ada itu. yang serius, ada yang berwibawa, ada yang temperamen. Kan bener kan dugaan kita kemarin kan? Wah, untung nggak dekat-dekatan, kalau nggak kena gampar kali ya. Jadi Aduh. kayaknya tuh ya udah kelihatan tuh semuanya. Udah kelihatan tipikalnya masing-masing kan. Sudah, Walaupun jelas, tidak jelas. secara keseluruhan akan terlihat. Iya, Nah, jelas. nanti kita akan bahas nih bagaimana hasil polling tadi malam. Tapi kayaknya kurang afdol ya. Walaupun udah banyak yang ngomentarin yang kayak kita cenayang kemarin. Tapi akhirnya tadi malam bisa kelihatan juga kan. Kita prediksi kemarin kan memang hampir dipastikan ya kayaknya lebih menang Anies dengan tema-tema tersebut ya. Nih, Jelas dong ya. agak yang ada beberapa poin tuh ya dari beberapa tema itu yang agak menarik nih tadi malam. Itu soal tema penguatan demokrasi kan, terus Ya, ditanya itu langsung ya pilar penting demokrasi adalah partai politik dan partai untuk kepentingan itu untuk parpol itu masih rendah gitu kan. Terus kata Anies ternyata rakyat itu masih belum percaya dengan demokrasi. Akan contohnya ada 4 tuh kayak diantaranya ada kebebasan berbicara yang ada pasal karetnya, kemudian oposisi penyeimbang pemerintahnya yang masih belum maksimal, indeks demokrasinya masih di bawah gitu kan, belum lagi biaya politik. Terus udah gitu kita lihat dong jawabannya Pak Prabowo. Nah, Pak Capres Prabowo bilang gini, Mas Anies, sampai dia gaya-gaya ngomong kan, kebayang dong tadi malam itu kan. Mas Anies ini berlebihan katanya, mengeluh demokrasi. Anda kan dipilih sebagai gubernur DKI menghadapi pemerintah, saya yang mengusung. Kesannya ya tapi nadanya itu loh, iya, nada tinggi gitu kesannya loh. ini lo gue tuh gitu. Waduh, ini masuk juga telepon nih. Terus udah gitu langsung ditelepon. Langsung bunyi, langsung ngomongin Prabowo. Terus udah gitu kalau demokrasi tidak berjalan, nggak mungkin Anda terpilih, mungkin Anda lupa. Terus udah gitu sampai gaya jaget-jaget kayak silat-silat gitu kan. Orang jadi gini, oh bener nih tadi malam. Ternyata jogetnya keluar juga. Tapi kan jawaban Anies keren itu. Iya. Dia bilang kan Tunggu dulu, ada orang yang sebelum Anies ada Coba. jawabannya Ganjar dulu. Oh, iya. Aduh, saya jadi nggak enak hati nih itu untuk mengomentari karena kayaknya kedua paslon ini membuka buku lama, lembaran lama. Nah, terus udah gitu udah baru Anies yang bilang, iya kan? Iya, Bener nggak? Benar. Anies kan bilang tuh akan ada orang yang tidak tahan oposisi gitu kan. Benar dia bilang. Akhirnya dia bergabung dalam pemerintahan karena apa? Takut susah usahanya, bisnisnya susah. Katanya nggak bisa uang. bisnis beberapa tahun gitu kan kalau nggak ada di kekuasaan gitu. Iya, jadi Nampak sekali ya kalau cari-cari kekuasaan itu bisnis ternyata ya. Iya benar. Jadi jangan dekat-dekat sama kekuasaan. Pasti Anda mau dekat-dekat sama, kalau saya berkuasa Anda dekat-dekat sama saya. artinya Bisnis apa? dong urusannya. Ken, jangan dekat-dekat dari Ken, lu cari duit sama gue Ken. Berarti ini bagi-bagi bisnis nih nanti kalau iya. berkuasa. Kali juga ya, tapi kita kan nggak tahu juga ya. Jangan-jangan KIKN juga mau bisnis juga tuh. Kan Tapi- jual-jual ke luar negeri juga Iya, katanya. tapi abis begitu tuh kayaknya begitu tuh komen-komen di medsos tuh langsung sama di website, langsung banyak. Ternyata banyak juga orang nunggu itu. Jelas, Tadi malam pasti. tadi malam itu saya lagi liputan. Itu sambil liputan di sidang di PN Selatan itu sambil dengerin. Loh, waduh, banyak orang juga tuh lagi pada nonton di warung kopi Jelas. juga. Lagi pas makan malam itu dengar orang pada nonton debat. Mau Benar. artinya apa? Debat ini Tapi bukan ada yang hanya- debat ini kayak di warung kopi loh. dan orang di warung kopi juga nonton debat. Oh gitu ya. Makan pecel lele tadi Tapi malam. di warung kopi debatnya kayak gitu juga nggak? Marah-marah gitu. Wah, nada ya. tinggi gitu. Ada juga sampai angkat kaki juga ada. Oh gitu ya. Mau apa? Apalagi orang Medan kan? Medan kali kau. Kalau ada meja kali ditepuk-tepukin kali ya. Cuman nggak ada meja kemarin. Iya. Jangan-jangan memang jangan dikasih meja. Tapi kalau nggak sebenarnya- nanti ditepuk-tepukin. Tapi ada juga yang bilang gini katanya, harusnya tuh dikasih meja sama tempat duduk atau ada meja panelis. Kenapa? Kasihan. Pak Prabowo itu kan sudah tua. Jadi Tapi kalau gaya kayak gitu nanti dilempar loh. katanya dia marah meja itu atau apa. gara-gara dia kecapean, Oh, capek berdiri katanya. Jangan suujon. Jadi salah siapa kalau nggak ada meja? Jadi karena umurnya lebih tua, dia tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh. Tapi kata Ganjar kan prihatin itu juga kan lansia itu kan masuk dalam
yang diprioritaskan juga Ya, katanya. tapi walaupun dari beberapa yang berbeda saling tembak gitu ya dengan nada-nadanya gitu, tapi ada juga nih yang sama kan, tema-tema kayak pemberantasan korupsi tadi malam itu kan penegakan hukum hampir sama tiga-tiganya kan, semuanya mendukung, bener nggak? Benar. Iya, dia bilang gitu ya. Walaupun setelah ya ada nomor 1 dan nomor 3 sudah ngomong saya setuju gitu kan. Iya. Dengan gampang Ada ya saya setuju perampasan gitu. aset itu kan. Oh, iya, Kalau perlu kata benar. Ganjar di Nusa Kambangan, terus dia gitu kalau misalnya Anies ya memang ya setuju banget deh dia bilang gitu. Jadi kayak tiga-tiganya ini sepakat dengan pemikiran yang sama. Ya. Nah, tapi yang aneh ini debat kalau dari pertama kita lihat tuh, maaf nih ya, ini kayaknya pertarungan antara paslon 1 dan paslon 2, capres 1 dan capres 2. Capres 3 ya menengah gitu kan ya. Karena yang dihajar itu satu ini kedua dengan gaya sindiran halus gitu kan. Yang dua dengan gak bisa nahan emosi gitu kan, langsung apa dengan gaya-gayanya. Tapi memang kelihatan banget ya ininya ya. Memang kelihatan. Tapi kalau aku lihat sebelum tadi kita udah masuk ke substansi ya. Tapi sebenarnya debat ini kolot menurut saya. Kayak Pak Prabowo juga kolot juga gitu ya. Kan sekarang kan sudah zaman teknologi. Masa ngambil dulu nomor tipe pertanyaan. Iya. Kan sudah pakai digital tekan tombol muncul pertanyaan layar, gitu ya. Terus udah gitu Pakai tombol berapa, layar. cetek gitu kan, gitu keluar cetek. Kan habis-habisin keluar. waktu kan, harusnya mereka Iya. bisa berdebat lebih banyak Tapi waktunya. mungkin karena ini yang berdebat orang-orang lama, jadi kita masih pakai gaya lama. Jangan terlalu milenial lah. Mungkin aja masih Tapi ada yang debatnya gaptek. juga gaya-gaya lama kan. Ya. Seperti main catur di warung kopi, kayak apa ya, kayak mengganggu psikologis orang, kasih ini tekanan-tekanan gitu ya. Ada juga yang Nah nggak untungnya nyambung. itu nomor 1 nggak grogi loh, Iya. walaupun digituin. Walaupun tetap aja tenang jawabnya. hajar kanan kiri nih kayak Iya. tadi malam gitu ya. Tapi dengan dihajar itu kayak jawabannya itu lebih elegan ya. Iya. Tapi Mungkin dipikir kalau saya serang dengan begini akan ada takut gitu kan, atau paling tidak terpancing emosinya, sama-sama emosi, kayak main catur di warung kopi gitu lah gaya-gayanya itu. kita nyinyir aja nih, nyinyirin orang aja. Memang gimana mana komentator itu lebih pintar daripada pemain bolanya ya gitu ya. Nah, Iya. tapi nih ya ada beberapa pertanyaan itu sama paslon 2 itu kayaknya nggak dijawab pas gitu loh. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nih kayak misalnya ketika Pak Ganjar nanya tuh sama Prabowo tuh Iya. soal sikap dari paslon 2 Pak Prabowo gitu kan, Iya. soal yang pelanggaran HAM gitu. Iya. Nih ibu-ibu ini kalau mau nyekar ke makam anaknya gimana gitu kan, Iya. ada nggak solusinya? Kan ada yang hilang itu Iya. gimana? Termasuk juga ditanyakan bisa bantu apakah di akan mana ada kuburannya. Iya, termasuk Tapi juga ditanya juga apakah akan ada nanti peradilan HAM berat gitu Iya, kan kalau benar. jadi presiden, kan gitu juga pertanyaannya. Iya. Terus tapi jawabannya Prabowo apalah? Tiap 5 tahun saya selalu ditanya itu, "Kemen Mas Ganjar, kemen," dia bilang gitu kan, gitu. Jadi kesannya tuh, Gaya-gayanya itu. iya, terus udah gitu. Nah akhirnya kan dijawab lagi tuh, wah saya salut sama Pak Prabowo, dia bilang orangnya tugas yang luar biasa, tapi di sini nggak ada. Katanya memang tegas tapi jawabannya nggak tegas kata gitu ya. Iya Oh, benar-benar benar gak tegas. gitu. Nah udah, Iya, memang. kayaknya kalau kita komentarin semalam itu apa yang sehari ke tadi malam itu capres debat pertama capres itu kayaknya nggak ada habisnya. Nggak Dan ada nggak bagus habisnya. juga kita ngomongin orang tua. Tapi dari situ udah kelihatan, intinya kita sudah lihat bahwa Tapi siapa kelihatan temperamennya loh. Ya. Katanya yang ditakutin kan cuma atasan. Iya. Satu-satunya atasannya Presiden Joko Widodo dulu. Iya. Kalau jadi presiden yang lain, gitu kan. Hati-hati. Iya, terus udah gitu dia nggak menjawab gitu. Jadi kayak dialihin atau tidak menguasai materi secara keseluruhan atau apa ya. Tapi nih ada yang menarik. Hasil polling Iya. ya dari debat tadi malam nih. Iya. Ini ada polling debat tadi malam dari Metro TV. Wah, Tuh kan, langsung aduh, ditelepon tuh, udah ditelepon dikasih tahu. lagi. Jangan-jangan, aduh kacau juga nih. Padahal udah di silent ini. Jadi hasil polling tadi malam itu yang suka Iya. ada 43,2%. Iya. Suka Nah, debatnya ini. Suka dengan debat itu. Tapi ternyata yang Yang nggak tidak suka Lebih banyak. 56,8%. Memang saya bilang tadi cara debatnya ini kolot gitu ya. Dan habis waktu proses-proses ngambil pertanyaan, ngambil kayak diundi-undi gitu padahal kan sudah ada teknologi. Atau Tekan-tekan karena tombol jawabannya keluar juga kali pertanyaan ya. gitu Cara kan. menjawabnya juga kali ya. Udah Bisa gitu, juga. Dia tidak argumentatif, tidak ilmiah, yang tidak satu saintifik dengan gitu kan. akademis, satu dengan data, yang satu asal dengan ya begitu tahu ya. Yang satu yang ini masih lah gitu kan.
Ya, ibaratnya tapi kata ini ya, saya lihat juga di netizen tuh, katanya yang modern, adu gagasan, ya nomor 1 dan nomor 3. Iya. Kalau nomor 2 ini, kata ini netizen yang bilang ya, kolot. Kayak debat ini juga kolot juga gitu. Katanya ya, bukan jawabannya juga saya yang gitu bilang. kan. Nah, terus dari segi kepuasan, nih hasil polling Metro TV nih ya, yang puas itu 30%, yang tidak puas dan butuh ketajaman 70%. Jadi orang pada belum puas, walaupun udah 120 menit, bayangin. Dan itu kan ketika ditanya ya nomor 1 dan nomor 3 juga nanya kan soal putusan MK tuh. Iya. Gimana perasaannya? Oh, iya, gimana Bagaimana perasaannya? ini kan Iya, ditanya iya, tuh. iya. Tapi apa jawabannya? Kita kan bukan anak-anak lagi gitu. Iya, Coba. jawabannya kayak gitu. Anda paham lah. Anda paham lah, Jadi gimana? kita kalau ditanya, Anda paham lah. Anda paham lagi. Jangan jadi kayak anak-anak kecil lagi gitu Iya. kan. Nah, jadi kalau tidak puas gitu loh karena kurang tajam, apa perlu ditambah kali debatnya? Ya Apa 7 hari 7 malam? Atau 7 kali lebaran kayak Bang Toyib? mungkin ya waktunya efisiensi waktu lah. Ya. Supaya jangan terlalu banyak ininya ya apa namanya. Termasuk juga penonton yang di luar kan nggak bisa menyaksikan ketika Iya. iklan loh. Iya. Karena pada saat iklan KPU itu kita juga nggak melihat momen-momen bagus yang ada di mereka luar kan panggung, walaupun mereka di juga panggung berhenti ya, itu. tapi Iya. kan pasti ada ngomong-ngomongnya gitu Iya, ya. kan bisa kita lihat gimana. Kecuali dibocorin sama TV. TV poolnya. Nah, itu kita Tadi malam rugi itu juga dapat sebagai TVRI publik ya. kan. Terus udah gitu, ini ada yang survei polling yang lanjutnya yang menguasai materi debat. Ya. Nah, dari hasil polling tadi malam debat Capres yang menguasai materi debat paling tinggi itu 79,7% itu Anies. Wah, Anies. sesuai dengan prediksi Iya. kita kan. Prediksi kita kemarin tuh ya. Waktu yang kita Benar. sampai poin-poin berapa? 7 poin sama ada yang 1, ada yang 3 Iya, kan kan ya. kita kasih angka-angkanya ya. Iya benar. Terus udah gitu Ganjar. Iya, Ganjar benar. itu menguasai materi debat 13,1%. Nah yang paling bawah tentang penguasaan materi debat itu Prabowo 7,2%. Iya. Ini hasil polling loh tadi malam gitu loh. Nah tapi Dia mencoba menguasai orang lain, Ya. lawan debatnya sebenarnya, bukan menguasai materi. awas udah 2 kali kena telepon nih. Jangan sampai sekali lagi udah kena dapat hadiah sabun sama gelaser. Nanti kita keluar dari sini langsung. Iya, kayak main catur yang dikuasain orang lawannya itu, Iya. bukan materi caturnya. Iya, Nah, kayak gini betul. juga ini, Iya. materi debat nggak dikuasain. Tapi katanya rumput tetangga lebih indah daripada rumput di halaman sendiri. Nah, Bahaya. ada lagi nih pembandingnya nih polling performa dari Drone Emprit yang ya kalau di orang ya. medsos sudah tahu lah itu. Udah tahu lah kan. Drone Emprit kan. Dia bilang share of the voice in Pak all Ismail media Fahri itu kan. types. Dia bilang itu Anies itu 44%. Wah. Prabowo itu 36% dan Ganjar itu 20%. Share of the voice in all the media types. Terus sudah gitu Artinya kan paling banyak di share ya. ya, ya. Kemudian kalau analisis sentimen, ini Ya. masih dari Drone Emprit ya. Iya, the Drone Emprit. Nah, ini kan ada yang ininya tuh kan ada yang positif, negatif dan netral. Iya. Kalau dari sisi positif, Ya. Anies itu 64%, Iya. Prabowo itu 48% dan Ganjar itu 64%. Artinya apa? Ganjar sama Anies ini sama-sama kuat dengan 64%-nya. Ya, Ini benar. dari sisi Benar. positifnya. Saya yakin ini, saya juga melakukan teks analisis ya, Mm. menggunakan Netlitik. Ternyata memang yang peringkat pertama kata kunci itu Anies. Oh, pada Iya. pencarian media ya? Iya. Pencarian Itu. berita atau pencarian semuanya di itu ya, Iya, di teks media. analisis ya. Iya. Tapi memang kelihatan sih tadi malamnya gayanya Iya. tuh tenang, sambil senyum. Walaupun disekak mati tetap aja dia Tetap aja balikin, tenangnya, balikin. iya. Aku tuh kalau udah disekak Dia orang, tidak terpancing ya. enggak, ini itu artinya apa? Ini mental mereka tuh udah pada kuat-kuat semua. Iya. Ini ibaratnya ini ya. Kalau gue tuh berdiri di situ ya di panggung kan orang banyak ngeliat nonton seluruh Indonesia bahkan dunia kali ya. Terus disekak mati itu muka gue udah merah kayak gimana gitu kan, udah kayak udah ngerebus. Tapi itu enggak loh. Bisa tenang Senyum ya. aja. Dan selesai debat masih bisa salaman ya. Iya, masih ada. Udah gitu dibalikin lagi gitu kan. Ini Iya. dibalikin lagi kan. Ingat kan berapa trik yang langsung dibalik skak mati lagi. Dibilang itu, waduh, gua bilang, hebat juga kalau kita udah malu, kalau udah malu tuh udah hilang ngeblank gitu Udah kan. blank ya, udah nggak Nah. bisa ini apa namanya tenang gitu ya. Iya. Kalau dari sisi negatifnya itu Anies 27%, Ya, Prabowo 23 dan Ganjar 23%. Iya. Nah, ini negatifnya Sebenarnya Anies beda lebih tipis tinggi dengan Ganjar ya. Ah, Tapi kalau Prabowo ininya sama sama ya, Ganjar, sentimennya. Prabowo sama Ganjar sama nih. Iya. Kalau dari segi kenetralannya Anies 9%,
Prabowo 11% dan Ganjar 13%. Ini kita kan harus mengakui semua hasil polling ya, nggak boleh satu dari Metro TV aja. Nah, dari secara keseluruhan, Anies itu 64% positif, 27% negatif, netral 9%. Prabowo itu 48 positifnya, 23 negatifnya, 11% netralnya. Terus Ganjar 64, positifnya, negatifnya 23 dan 13%. Secara keseluruhan ya, ini kan polling. Iya. Kalau tadi pagi itu kita ngobrol-ngobrol kan, biasa lah sebelum masuk kantor itu kan ngobrol-ngobrol di warung depan ambil sarapan-sarapan, tadi di jalan juga ngobrol-ngobrol sama orang. Itu sebenarnya orang mengakui siapa yang menang. Ya, sejalan itu dengan berbagai survei ya. Memang kalau yang menggunakan medsos atau katakanlah yang membaca berita ini kan ya SMA pendidikannya ke atas ya. Dan termasuk perguruan tinggi. Dan kalau ini berdasarkan berbagai survei, mereka ini pada umumnya senang pada Anies tuh. Kalau dari tingkat pendidikan, sampai istilah-istilah ya ordal-ordal. SMA, perguruan tinggi dan ke atas itu, mereka lebih menyukai Anies. Dan mereka tentunya yang kemungkinan besar yang menonton debat atau yang membaca berita. Anda sehingga kayak anak mereka kecil kasih aja komentar. paham lah. Harusnya Anda kan paham. Tapi nih ada yang menggelitik juga nih. Dari pakaian itu kan bisa menggambarkan pribadi seseorang. Nah, kalau kita lihat kemarin itu Pak Anies sama Pak Caimin gitu kan, dia pakai jas hitam, pakai kemeja putih, terus pakai dengan setelannya hitam Rapi juga. ya. Rapi, artinya dia menghormati, menghargai Formal lah ya. dan formal. Ia menghargai itu sebuah Menghargai acara diri resmi, dan ya. menghargai forum Hitam itu putih ya. artinya jelas yang mana yang hitam, mana yang putih gitu kan. Artinya Bukan apa adanya, abu-abu gitu bukan ya. abu-abu. Terus paslon 2 itu pakai baju biru. Memang terlihat sederhana sih, biru artinya kata orang nih romantis, damai gitu kan. Jadi kayaknya dia membawa itu. Nah, ada yang menggelitik pakai ada tulisan-tulisan nih paslon nomor 3 satset. Terus sudah aku sampai penasaran. Gue Google apa sih artinya satset. Ternyata di KBBI itu nggak ada satset. Yang ada itu katanya Bukan begitu, saset kan? pas buka baca-baca ternyata itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu artinya ya cepet gitu loh, cepet gitu kan. Terus kalau Pak Mahfud artinya tas tos. Nah ini belum tahu nih. Tas artinya kan tos gitu kan sama. Tapi tasnya apa nih? Tasnya tas gitu. Ya, nanti mesti dicek lagi tas-tas itu apa. Tapi kalau gitu ya. TAS itu kan kita Iya, beda ya, atau iya. touch beda gitu. Ini Tos. kan tas tos tuh, atau tas. Ya tos. mungkin hanya sebagai salam saja ya. Oh tas-tas salam gitu aja, ya. ini sponsor. Tapi Sampai satset dari gitu kan, baju, cepat gitu ya, kan. baju, celana, sampai sepatu juga sama. Perhatiin nggak tadi malam tuh? Iya, Sepatunya benar. Pak Mahfud jarang-jarang Pak Mahfud pakai sepatu putih, kayak gitu loh. Ada bis hitamnya, ya nggak? Iya, Artinya semuanya senada hitam putih. Tapi memang kalau kita dari penampilan ya memang dengan gaya smile-nya, dengan Iya. cara bicaranya, dengan datanya, dengan gayanya, seperti yang kita prediksi kemarin Iya, emang ya. benar. Anies artinya seperti pada dirinya gitu, Iya. tidak dibuat-buat Nggak gitu. dibuat-buat, emang itu ya, tampilnya Ben, ya? juga begitu. Ya, karena Kan dia- dia juga debat kemarin di Apindo, kemudian di beberapa debat ya, dia tampil Nggak pakai elegan emosi ya, gitu jangan ya. emosi, jangan emosi. Anda paham kan, ya kan? Ya, paham Jangan dong. kecil, jangan dewasa ya, benar ya, jangan. Tapi tahan oposisi ya. Tahan. Ya udah daripada ribut-ribut tahan dan paham, ya kan? Iya. Ya udah daripada ribut-ribut kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like dan subscribe.